Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 71/11 kemenangan beruntun. Pertempuran berlanjut. Kata-kata arogan Jian Wuxiang, semua dipersilakan, memang membuat kesal para murid Istana Naga. Banyak murid yang telah menembus level kelima ingin mencobanya, seperti yang diharapkannya. Berdasarkan pemahaman alam, para murid ini hampir semuanya berada di tingkat alam laut spiritual luar biasa, sementara Jian Wuxiang baru saja mencapai tingkat kelima, jadi banyak murid yang berhasil menembus lantai kelima lebih kuat darinya. Meskipun demikian, kekuatan terbesarnya terletak pada metode kultivasinya yang memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih unggul. Mengandalkan kekuatan penuhnya, ia memenangi konfrontasi kelima. Dilanjutkan dengan tantangan ke-6 dan ke-7, sampai ke-11. Jian Wuxiang memenangkan semua 11 pertandingan. Murid-murid Istana Naga di lapangan latihan bela diri itu terdiam karena takjub. Bukan hal yang aneh bagi Jian Wuxiang untuk memenangkan 1 atau 2 pertempuran berturut-turut, tetapi sekarang ia telah memenangkan 11 pertempuran berturut-turut. Selain 3 murid pertama yang berada di level ke-4, 8 murid lainnya semuanya berada di level ke-5. Namun, mereka semua dikalahkan oleh Jian Wuxiang. Kekuatannya lah yang membuat ini terjadi. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari alam laut spiritual luar biasa. Aneh sekali dia memiliki kekuatan sebesar itu padahal dia hanya berada di level alam laut spiritual. Dia telah menyelesaikan 11 pertempuran berturut-turut, tetapi kekuatan spiritualnya tidak berkurang. Mengapa? Apakah dia tidak perlu menghabiskan kekuatan spiritualnya saat menghadapi orang lain? Semua orang tercengang. Mereka menganggap kekuatan Jian Wuxiang dan kekuatan spiritualnya yang luas sungguh menakjubkan. Tak perlu dikatakan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada alam laut spiritual luar biasa. Namun, kekuatan spiritualnya yang besar juga mengejutkan orang lain. Beberapa pertempuran di antara 11 pertempuran ini merupakan pertarungan yang sengit, jadi berapa banyak kekuatan spiritual yang akan dihabiskan dalam pertempuran-pertempuran berturut-turut ini. Biasanya para prajurit perlu berhenti dan beristirahat untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka setelah maksimal 3 pertempuran, tetapi bagaimana dengan Jian Wuxiang? Terus berjuang. Setelah 11 pertempuran tanpa jeda, Jian Wuxiang memenangkan semuanya tanpa mengurangi kekuatan spiritualnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan dia sebenarnya masih berada pada level puncaknya. Monster macam apa dia? Semua yang menonton menganggap ini luar biasa. Siapa lagi yang ingin bertarung denganku demi poin? Jian Wuxiang berkata dengan percaya diri dan melihat sekeliling. Murid-murid Istana Naga saling berpandangan dengan putus asa dan tak bisa berkata apa-apa, namun tak seorang pun menonjol. Memenangkan 11 pertempuran berturut-turut, Jian Wuxiang membuktikan kepada semua orang bahwa dia cukup kuat, dan orang-orang yang ingin menantangnya pasti akan kehilangan muka dan lebih buruk lagi, 1000 poin. Bagi mereka, 1000 poin adalah hal yang besar. Tidak ada orang lain. Melihat keraguan semua orang, Jian Wuxiang mengangguk puas. Namun, saat dia hendak berbalik dan pergi, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar. Di sini sangat ramai, bukan? Suara lembut itu diikuti dengan kedatangan seorang lelaki tampan berpakaian jubah mewah yang perlahan muncul. Nangong Jie. Bukankah dia sedang mengisolasi dirinya? Mengapa dia ada di sini? Haha, pasti karena keributan itu. Terdengar suara gemuruh di sekelilingnya, yang menandakan bahwa murid-murid Istana Naga itu mengenali lelaki tampan itu. Jian Wuxiang juga memandang lelaki itu dan mendapati penampilannya nyaris sempurna dengan tubuh ramping, wajah tampan dan temperamen bebas dan tenang. Tak lama setelah aku menyelesaikan isolasi diri, aku mendengar bahwa ada pendatang baru di Istana Naga dan dia berkata bahwa siapapun yang telah menembus level kelima dapat menantangnya. Sungguh arogan. Nangong Jie tersenyum tipis, tetapi matanya langsung tertuju pada Jian Wuxiang. Nangong Jie, saudaraku telah mengatakan ini, tetapi kata-kata ini hanya untuk para murid Istana Naga di tingkat laut spiritual. Jadi kamu, yang telah menerobos 6 bulan lalu, seharusnya tidak berada di sini. Wang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kebanyakan murid Istana Naga berada di tingkat alam laut spiritual, tetapi sebagian kecil dari mereka berada di tingkat inti emas, dan Nangong Jie adalah salah satunya. Oh, aku tidak tahu bahwa saudaramu telah membuat perbedaan antara alam laut spiritual dan inti emas. Aku juga murid Istana Naga yang telah menembus level kelima, jadi tidak apa-apa bagiku untuk bergabung dalam pertempuran ini. Lagi pula, saudaramu hanya memiliki persepsi biasa tentang alam langit dan bumi, tetapi dia berhasil mengalahkan begitu banyak murid Istana Naga yang berada di tingkat kelima. Justru karena itulah kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang lain. Saya pikir kekuatannya tidak akan lebih lemah dari murid di level inti emas primordial jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Jadi cukup adil bagi saya untuk menantangnya, kata Nangong Jie. Tepat sekali. Pendekar pedang ini mengalahkan begitu banyak murid karena kekuatannya lebih kuat dari alam laut spiritual luar biasa.
Sekarang kekuatan Nangong Jie juga lebih kuat dari alam laut spiritual luar biasa. Keduanya harus bertarung. Seketika beberapa murid membuat keributan. Kamu, Wang Yuan ingin membantah mereka. Wang Yuan, berhenti. Jian Wushuang melambaikan salah satu tangannya untuk memotongnya dan melanjutkan, karena aku sudah mengatakan itu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Nangong Jie, tak apa jika aku berjudi denganmu, tapi taruhannya tetap hanya 1000 poin. 1000 poin. Nangong Jie mengangkat alisnya dan berkata, tidak masalah. Aku akan mulai. Nangong Jie tersenyum tipis, dan sosoknya mulai perlahan menghilang pada saat ini. Wih, ha, plus. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Jian Wushuang. Sangat cepat. Jian Wushuang sangat ketakutan. Dia menguasai prinsip pedang angin, dan juga ahli dalam kecepatan, tetapi kecepatan Nangong Jie begitu cepat sehingga dia bahkan tidak tahu kapan pedangnya terhunus. Esensi pedang bumi begitu kuat sehingga Jian Wushuang tidak ragu untuk bertahan dengannya. Dentang, 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 dentang. Nangong Jie mengayunkan pedangnya 10 kali berturut-turut dengan kecepatan dan kekuatan yang semakin meningkat. Jian Wushuang mengerahkan seluruh kekuatannya dengan pedang esensi bumi untuk bertahan melawan Nangong Jie. Namun, dia merasa tidak dapat bertahan karena bayangan pedang itu seperti ribuan ular berbisa. Tiba-tiba, pop. Pedang Nangong Jie memotong pergelangan tangan kanan Jian Wushuang dengan bekas luka pedang yang sangat jelas. Rasa sakit di pergelangan tangan Jian Wushuang membuatnya melonggarkan cengkeramannya pada pedang pembunuh 3. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Wang Yuan, Yang Zaixuan, dan Surou segera bergegas mendekat. Aku baik-baik saja. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan mengambil pedang pembunuh 3 kali lagi. Nangong Jie, pertarungan ini hanya untuk saling belajar. Kamu seharusnya tidak menyakitinya begitu banyak. Wang Yuan berteriak dengan suara rendah. Oh, maaf, itu hanya kecelakaan. Nangong Jie segera menjawab. Namun, senyumnya yang bercanda membuat semua orang tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja.